Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kita dengan Sedulur News. Kebetulan kita ini kedatangan sahabat saya, yaitu Mas Seno Aji. Beliau ini cukup lama kita berteman, tetapi ya surprise buat saya, di mana Mas Seno Aji ini ternyata meniti karir politik dari bawah juga. Yang saya tahu ya dari DPRD, dari provinsi ya. Sekarang ini ada opportunity, kesempatan Mas Seno akan bersanding dengan Mas Budi Mas'ud. Tentunya ini adalah ilustrasi yang bagus, membuat imajinasi ke depan Kaltim yang cukup bagus. Karena saya melihat ini adalah pasangan anak muda yang mempunyai kreativitas tinggi untuk bisa membangun Kaltim ya. Karena saya melihat Kaltim dalam pemilihan langsung itu biokrat yang banyak maju. Sekarang ini adalah tokoh politik, para pengusaha ikut berkesinambungan untuk membangun Kaltim ke depan. Mas Seno, apa kabar Mas Seno? Baik Mas Dodi, terima kasih undangannya. Ya, sehat selalu Mas. Sehat selalu ya, juga. Saya juga terima kasih udah ketemu Mas Seno dan cukup kaget juga, tetapi ya inilah indahnya sebuah perjalanan hidup. Ya Buat Mas Seno, ya saya surprise banget Mas Seno. Mas Seno bisa ikut Pilgub ya dengan perahunya Mas Seno, yaitu partainya juga Gerindra. Ya, saya juga cukup surprise ya Mas Seno sekarang jadi sekretaris Gerindra. Satu-satu pertanyaan dari sisi kami Mas Seno, yaitu adalah kenapa sih Mas Seno ini kan cukup lama ini di Kaltim, bisa terjun ke politik, terus untuk gagas-gagasannya mendampingi Mas Budi Mas'ud ini kira-kira apa untuk Kaltim ke depan? Kalau bicara kan Indonesia emas, Indonesia maju. Tetapi di benak Mas Seno, Kaltim ini mau diapakan sih Mas? Ya karena ini kan Kaltim ini adalah penyumbang devisa negara cukup besar. Ya. Habis itu penduduknya juga 4 juta dengan luas area yang cukup besar Mas. Terus APBD-nya mengalahin daripada DKI. Kira-kira Mas Seno ini gagasan apa sih buat Kaltim ke depan Mas? Ya, terima kasih Mas Dodi atas undangannya. Saya selama ini ada di DPRD Provinsi. Dapil saya adalah Kutai Kartanegara, kemudian saya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD di Provinsi Kaltim. Nah, selama perjalanan karir saya dan saya sosialisasi dengan masyarakat gitu ya, itu terutama di dapil saya sampaikan dulu di dapil Kukar, itu sebagian besar adalah petani nelayan. Nah, kedua profesi ini, petani, nelayan, peternak, begitu ya, itu saat ini dalam posisi yang serba susah, serba kekurangan. Padahal kalau kita lihat dari tempatnya, kemudian di mana kita banyak lautan, itu seharusnya mereka makmur, seharusnya. Tapi kita lihat kenapa kok para petani ini kurang makmur. Nah, ternyata kita sudah lihat bahwa memang kondisi tanahnya yang perlu pemupukan yang secara signifikan, perbaikan kondisi tanah ya. Nah, disitulah kami masuk Mas Dodi, kita memberikan edukasi kepada para petani, kepada nelayan, begitu. Tidak hanya edukasi, tapi kita juga berikan bantuan. Apakah itu bantuan pupuk, kemudian kalau Mas Dodi tadi sebut Mas Budi Satrio itu sebagai Wakil Ketua 4, ya, itu di DPR RI, bidangnya adalah perkebunan, pertanian, gitu ya. Nah, ini kita ikut gelontorkan bantuan pupuk dari DPR RI ke petani. Juga Alsintan. Nah, Alsintan kita sudah petakan di mana posisi-posisi ruang-ruang petani gitu ya, di Kukar, kemudian Panajam Pasir Utara. Nah, ini kita bina secara bersama-sama supaya apa? Supaya kehidupan petani meningkat, Mas.
Nah, kita sudah coba itu dan kita melihat hasilnya bahwa produksi beras kita meningkat. Ya. Kemudian harga gabah saat ini relatif stabil. Kalau dulu Mas, dulu itu karena adanya banyak tengkulak, petani itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yeah. Nah, sekarang harga gabah sudah stabil, harga beras diterima masyarakat baik, gitu ya. Siap. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya merasa bahwa jika saya bisa berbuat lebih banyak, kenapa tidak? Yeah. Nah, kemudian saat bertemu dengan Pak Rudi, kebetulan saat itu saya sekretaris TKD, tim kampanye daerahnya Pak Prabowo, Pak Gibran. Yeah. Kemudian Pak Rudi sebagai ketua TKD. Ketua TKD. Ya, betul. Ya, jadi disitulah kita berdiskusi panjang lebar. Nah, ternyata gayung bersambut. Ya, klik lah. Ya. Kita punya visi yang sama, Mas. Ya. Visi yang sama. Bagaimana kita bisa membuat Kaltim ini lebih maju, lebih modern, sehingga visi kita adalah Kaltim Emas 2030. Ya. Memang tidak main-main konsep kita bahwa Pak Rudi Masud sebagai putra Balikpapan, lahiran Balikpapan, dan saya menghabiskan hidup saya di sini lebih dari 30 tahun, gitu ya. Artinya kita sudah sama-sama hidup dan menetap di Kaltim. Siap. Tidak ada salahnya kalau kita juga berjuang untuk masyarakat Kaltim. Yeah. Dan perjuangan ini tidak mudah. Kita tentu saja harus mendapatkan dukungan dari masyarakat Kalimantan Timur ke depan, dan juga komunikasi kita dengan pusat, dengan pusat, Mas. Siap. Komunikasi kita dengan pusat sehingga bisa menurunkan APBN ke Kaltim lebih besar. Siap, Mas. Ya, ini cukup luar biasa ya bagaimana Mas Seno ini intas terhadap agriculture, agribisnis, dan agrifish ya, perikanan ya. Tentunya nanti saya siap membantu konsep-konsep strategisnya Mas Seno. Kebetulan kita dulu ada buat tim yaitu untuk Indonesia Maju. Kebetulan kita juga timnya juga dulu membuat konsep-konsep tersebut, Mas Seno. Oke, Mas Seno, itu adalah pertanyaan yang telah dijawab dengan adanya gagasan Mas Seno. Tentunya ini adalah bagaimana nilai-nilai daripada Pancasila ini adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran khususnya masyarakat Indonesia yang di Kaltim. Ya, ini Mas Seno, ini ada pertanyaan dari tim-tim kita. Dengan adanya perpindahan ibu kota IKN, tentunya Provinsi Kaltim ini adalah tuan rumah, Mas Seno. Kira-kira sebagai penumpang strategi apa terhadap Kaltim ini, terutama itu di Inviro, di lingkungan, Mas Seno. Ya, karena kan apapun bentuknya Kalimantan ini adalah paru-paru dunia. Kira-kira nanti dengan adanya ya insya Allah kemenangan kita antara Mas Seno, Mas Rudi, kira-kira Kaltim ini dari strategi penumpang IKN ini gimana, Mas Seno? Pendapat Mas Seno, kira-kira strategi apa yang harus nanti dikembangkan di Kaltim ini? Karena ini kan perlu networking juga, Mas Seno. Ya, kira-kira ada ide apa lagi nih, Mas Seno, tentang nanti Provinsi Kaltim sebagai penumpang daripada IKN? Jadi gini, Pak Dodi. Kita bersyukur IKN ada di Kalimantan Timur. Dan kita juga berterima kasih Pak Jokowi sudah menetapkan, undang-undang sudah ada, tinggal kita bergerak maju ke depan. Nah, dengan adanya ibu kota negara di Kalimantan Timur, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kaltim sendiri. Baik itu peningkatan APBD, kalau tadi Mas Dodi mengatakan APBD Kaltim mendekati DKI, mungkin masih jauh, Mas, karena saat ini APBD Kaltim baru 25 triliun, sedangkan DKI sudah 90 triliun. Artinya jauh ya. Sangat jauh. Tapi dengan perpindahan ibu kota bisa jadi
pemerataan APBD ini Kaltim mendapatkan porsi yang lebih besar gitu ya, karena mendekati ibu kota kan gitu ya. Betul. Nah, ini kita ingin yang pertama adalah tadi saya jelaskan masalah pertanian tadi, Mas. Betul. Kita berharap bahwa Kaltim sebagai lumbung pangan nasional, sebagai pengganti Jawa gitu ya, yang bisa menghadirkan hasil-hasil pertanian di ibu kota, sehingga kita tidak perlu impor lagi dari Jawa, dari Sulawesi. Mereka tentu saja juga membutuhkan ini daerah masing-masing. Ini adalah tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia, Mas. Sumber daya manusia yang asli Kalimantan Timur. Siap. Jadi kami dengan Pak Rudi itu membuat program pendidikan gratis sampai S3. Kita tujuannya adalah untuk mendidik putra-putri Kalimantan Timur supaya bisa memberikan hasil belajarnya, akselerasi pendidikan ke ibu kota. Jadi nantinya kita tidak sinergi ya. Tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Kualitas human resources, Mas. Betul. Oke, itu kualitas cukup HR sangat menarik, Mas Eno. Ya. Tentunya dengan ada IKN ini, Provinsi Kaltim juga harus siap-siap bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kaltim ini perlu ditingkatkan. Betul sekali. Mungkin yang biasanya dulu di kabupaten, pindah ke provinsi, bisa masuk ke ibu kota negara. Betul. Saya diskusi juga dengan Mas Anas. Mas Anas 2 bulan lalu ya tentang masalah itu. Terus Mas Anas memang ada kesempatan penerimaan juga kan. Sekarang di Menteri Aparatur Negara. Ya Mas Eno, itu sebenarnya cukup bagus ya, di mana jangan sampai SDM Kaltim ini akan tertinggal jauh. Ya, mungkin nanti ada saran-saran saya, mungkin ada pengklasteran setiap kabupaten-kabupaten, Mas Eno, ya kan? Seperti halnya Samarinda. Saya lihat Samarinda itu konteksnya sebagai kota pendidikan sangat bagus, Mas Eno. Ya, mungkin nanti Mas Eno bisa buatkan suatu area klaster pendidikan, ya mungkin bisa kerjasama sama Manchester United, ya dari UK, dari Harvard, dari China, terus dari Australia, ya nanti jaringan saya ada, Mas Eno, nanti bisa kita bantu agar supaya S2, S3-nya nggak perlu ke negara, jadi sekolah Commonwealth udah ada di Kaltim gitu, Mas Eno. Oke, Mas Eno, ini pertanyaan buat teman-teman di Mahakamulu, Mas Eno. Ini Mahakamulu ini kan Kabupaten Pemekaran, ya penduduknya juga nggak banyak, ya APBD-nya ya cukup sebenarnya, ya tetapi saya ngelihat Mahakamulu ini kan perbatasan dengan Sarawak sama Murung Raya. Betul. Ya, kalau di Murung Raya saya pernah staf ahli di sana, bupati di sana, bantulah di sana. Itu ternyata DPL-nya Mahakamulu hampir 1.500, Mas. Ya, tinggi. Tinggi itu sebenarnya kalau lu dijadikan lumbung pakan itu food estate itu bagus. Ya seperti nanam wortel, ya. Terus ya yang ada, kalau ada Mas Eno kan tahu ya di Malang, Purbalingga kan, Kupis, dan di sana itu tepat, Mas Eno. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan di Mahakamulu, ya. Ya tentunya dengan nanti amanahnya Mas Eno untuk Kaltim, ya tentunya Mahakamulu menjadi prioritas utama buat Mas Eno dan Mas Rudi ya, agar supaya peningkatan SDM-nya, ya di sana adanya politeknik, saya rasa itu, Mas Eno. Kira-kira untuk Mahakamulu, Kutai Barat ini harus menjadi prioritas nih, Mas, menurut saya. Setuju, Mas. Ya, kira-kira apa ini, Mas Eno? Gimana, Mas Eno? Saya itu, Mas Dodi, tahun 95 saya sudah ada di Kutai Barat. Pada saat itu memang jalan antara Samarinda, Kutai Barat belum bagus. Kemudian tahun 2002, itu jalan sudah bagus, sehingga saya bisa berkendara dari Melak ke Samarinda itu kurang lebih 7 jam. Itu tahun segitu ya. Nah, sekarang ini malah justru menurun, Mas Dodi. Sekarang kalau kita naik
kendaraan mobil ya, itu dari Samarinda ke Merak itu butuh waktu kurang lebih sekitar 12 jam. Lama Ya, juga. karena kondisi jalan yang Sama rusak. kayak umroh ini Mas Eno. Sama kayak umroh. Jadi program kami Mas Dodi itu tentu saja kita ingin daerah-daerah yang relatif terisolir begini, Betul. kita ya. buka semua infrastrukturnya. Betul. Ya, jadi target kami dalam 5 tahun ke depan itu konektivitas dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Tenggarong, Senggarong, Samarinda itu sudah terkoneksi dengan baik dengan jalan yang layak dan baik lah, Ya, kondisi bagus. Itu harapannya masyarakat Ya, sana, karena sementara kan pakai kelotok, pakai Ya, speed, pakai speed, gitu ya. Ya, teman-teman mungkin yang di Makam Hulu maupun Kutai Barat itu adalah apa yang dilontarkan Mas Eno dalam hati itu sama dengan saya, bahwa Makam Hulu ini harus menjadi prioritas dalam pembangunan, ya, agar supaya tidak ada kepincangan sosial antara daerah lain dengan daerah lain, ya, karena Kaltim ini cukup besar, ya. Ya memang apa itu kontribusi Kaltim kepada pusat itu sangat besar, ya. Ya hampir 500 triliun penyumbang. 1.000 sekarang. Wah, 1.000. Ya, PDRB kita 1.000. Waduh, 1.000, sedangkan Kaltim baru dapat 20 triliun. Ini sebenarnya bagi saya tidak adil. Saya akan perjuangkan juga dengan masalah ini agar supaya keadilan bagi masyarakat Kaltim ini bisa cepat diselesaikan, ya. Karena orang Kaltim ini cukup pluralisme, cukup majemuk, cukup saling menghargai di antara suku, ya, tidak damai, peace, ya. Ini yang diharapkan buat masyarakat Kaltim, ya, khususnya Kaltim Balikpapan ini sebagai benchmarknya ibu kota, ya, itu Mas Eno. Ya. Oke Mas Eno, saya terima kasih banyak hari ini dengan waktunya Mas Eno berkunjung di Sedulur News, ya, semoga karena saya dari pribadi saya akan mendukung Mas Eno sama Mas Rudi. Saya akan berjuang Mas Eno, ya, karena kebetulan saya ketua relawan Sedulur Kaisang Jokowi, ya. Kaltim merupakan prioritas apa yang disarankan dengan Pak Jokowi kepada kita, ya, makanya kita sampai buat base camp di Balikpapan tentunya Mas Eno, karena saya keinginan bagaimana IKN ini terus berjalan, tidak ada isu-isu yang macam-macam. Dengan adanya kita bisa memberikan informasi yang akurat Mas Eno, ya. Oke, terima kasih Mas Eno. Terima kasih Mas Rudi. Selalu nanti kita akan diskusi terus, ya. Ada waktu kapan disenggang, kalau bisa nanti Sedulur News waktu kunjungan Mas Eno bisa bawa, ya, nanti kita ada tim yang bisa memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat Kaltim, ya. Terima kasih buat teman-teman Sedulur News, ya, teman-teman Sedulur Kaisang Jokowi dimanapun berada. Ini adalah kesempatan kita diskusi talk show bersama Mas Seno Aji sebagai calon wakil gubernur Kaltim yang mendampingi Pak Rudi Masud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bravo Mas Seno. Bravo Mas Rudi. Iya.